Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Delia dengan NIM 23052118 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Susi Fitria Dewi, SOS MSI PhD. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat UAS tentang hukum Islam. Baiklah, untuk soal pertama yaitu jelaskan perbedaan hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat yang dilihat dari keadaan, bentuk, tujuan, sumber, struktur, lingkup masalah, pembidangan, hak dan kewajiban, norma atau kaidah hukum. Perbedaan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu dilihat dari keadaan. Hukum adat berasal dari kebiasaan dan tradisi masyarakat, berlaku di Indonesia sebelum adanya hukum Islam dan hukum Barat. Dan untuk hukum Islam sendiri berasal dari wahyu Allah dan diformulasikan dalam 4 produk pemikiran, yaitu yang pertama fikih, yang kedua fatwa ulama, dan yang ketiga keputusan pengadilan, dan yang keempat yaitu adalah undang-undang. Sementara untuk hukum Barat berasal dari Romawi dan Eropa kontinental, berlaku di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Selanjutnya yaitu perbedaan dari segi bentuk. Pertama yaitu hukum adat. Hukum adat sendiri berupa kebiasaan dan tradisi yang tidak tertulis dan berlaku secara en-hoc. Maksud dari hukum adat yang tidak berupa kebiasaan dan tradisi yang tidak tertulis adalah bahwa hukum adat lebih bersifat turun-temurun dan tidak terdokumentasi secara tertulis seperti hukum positif. Hukum adat berkembang berdasarkan praktik-praktik yang dilakukan secara en-hoc atau berdasarkan situasi yang spesifik dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat tidak diatur dalam dokumen resmi atau undang-undang tertulis, melainkan lebih mengandalkan kebiasaan, tradisi, norma, dan aturan yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat secara lisan. Selanjutnya yaitu hukum Islam. Hukum Islam berupa peraturan yang diambil dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan diformulasikan dalam 4 produk pemikiran. Maksud dari hukum Islam tujuannya adalah untuk menegakkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, moralitas, ketertiban, dan kesejahteraan sosial berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk membimbing umat muslim dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam. Yaitu tentang hukum Barat. Hukum Barat berupa peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah dan legislatif secara terstruktur. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga legislatif memiliki proses pembuatan dan penetapan yang teratur dan terstruktur. Peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah seperti peraturan pemerintah PP adalah aturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang, sedangkan peraturan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif seperti undang-undang merupakan aturan dasar yang mengatur suatu negara. Selanjutnya perbedaan dari segi tujuan. Yang pertama yaitu hukum adat. Hukum adat tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan dan keselamatan masyarakat. Sedangkan untuk hukum Islam sendiri, tujuannya adalah untuk menjalankan syariat Allah dan mencapai kebahagiaan dan ketenangan. Sementara itu untuk hukum Barat pula, tujuannya adalah untuk menjaga kepastian dan keadilan. Perbedaan yang dilihat dari sumber, yaitu pertama hukum adat. Hukum adat berasal dari kebiasaan dan tradisi di dalam suatu masyarakat. Sedangkan untuk hukum Islam sendiri berasal dari wahyu Allah dan diformulasikan dalam 4 produk pemikiran. Sedangkan untuk hukum Barat
berasal dari Romawi dan Eropa kontinental. Selanjutnya perbedaan dari segi struktur. Yang pertama hukum adat. Hukum adat berupa struktur yang tidak terstruktur, berlaku secara ad hoc. Untuk hukum Islam berupa struktur yang terstruktur, berlaku secara teratur. Dan untuk hukum Barat sendiri berupa struktur yang terstruktur dan berlaku secara teratur. Selanjutnya dari segi lingkup masalah, hukum adat sendiri lingkup masalahnya adalah kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Sedangkan untuk hukum Islam, lingkup masalahnya adalah menjalankan syariat Allah dan mencapai kebahagiaan dan ketenangan. Untuk hukum Barat sendiri, lingkup masalahnya adalah menjaga kepastian dan keadilan. Dan juga dari segi perbidangan, untuk hukum adat sendiri, perbandingannya adalah berupa kebiasaan dan tradisi yang tidak tertulis. Sedangkan untuk hukum Islam, perbandingannya adalah berupa peraturan yang diambil dari wahyu Allah dan diformalisasikan dalam 4 produk pemikiran. Sedangkan untuk hukum Barat, perbandingannya adalah berupa peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah dan legislatif. Berikutnya yaitu perbedaan dari aspek hak dan kewajiban. Yang pertama, hukum adat. Hak dan kewajiban ditentukan berdasarkan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat adat. Sedangkan untuk hukum Islam sendiri, hak dan kewajiban ditentukan berdasarkan syariat Islam yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan untuk hukum Barat, hak dan kewajiban ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menekankan pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan dari segi norma atau kaidah hukum. Hukum adat sendiri, norma atau kaidah hukumnya adalah berupa kebiasaan dan tradisi yang tidak tertulis namun memiliki kekuatan untuk mengikat bagi masyarakat. Sedangkan untuk hukum Islam, norma hukum Islam atau syariat tercantum dalam Al-Quran dan hadis dan memiliki kekuatan mengikat bagi umat Islam. Dan untuk hukum Barat, norma hukum positif tertulis dalam peraturan perundang-undang dan mewakili kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara. Selanjutnya ada beberapa contoh dari aspek-aspek di atas tersebut. Yang pertama, hukum adat. Contoh hukum adat adalah adat istiadat masyarakat yang berlaku di Indonesia, seperti adat perkawinan, adat warisan, dan adat hukum pidana. Dan untuk contoh hukum Islam yaitu adalah peraturan-peraturan yang diambil dalam Al-Quran dan hadis, seperti hukum perkawinan, hukum warisan, dan hukum pidana. Dan untuk hukum Barat, contoh hukum Barat adalah peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah dan legislatif seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang pidana. Selanjutnya kita masuki untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tentang beberapa asas hukum Islam, asas-asas hukum umum, asas-asas hukum pidana, asas hukum perdata, asas hukum perkawinan, dan asas hukum kewarisan. Hukum Islam atau syariah memiliki seperangkat asas yang menjadi pondasi dan pedoman dalam penerapannya. Asas-asas ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan yang fundamental dalam Islam. Dan berikut adalah beberapa penjelasan dari beberapa asas tersebut. Pertama yaitu asas umum. Dalam asas umum terdapat beberapa asas seperti asas keadilan. Asas keadilan adalah asas yang menjamin keadilan dalam berbagai aspek hukum, termasuk dalam pelaksanaan hukum pidana dan perdata. Sedangkan untuk asas syariah, asas yang berbasis pada wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai landasan berpikir dan alasan berpendapat dalam hukum Islam. Yang ketiga itu asas ijma, asas yang berbasis pada kesepakatan umat Islam sebagai landasan berpikir dan alasan berpendapat dalam hukum Islam. Dan selanjutnya itu asas qiyas. Asas qiyas ini adalah asas yang berbasis pada analogi sebagai landasan berpikir dan alasan berpendapat dalam hukum Islam. Selanjutnya yaitu asas ihtisan. Asas yang berbasis pada cara menemukan hukum dengan jalan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ada
demi keadilan dan kepentingan sosial. Dan yang terakhir yaitu asas ihtisab, adalah asas yang berbasis pada menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. Dan yang kedua yaitu asas hukum pidana. Asas hukum pidana terbagi menjadi 3, yaitu asas legalitas. Asas legalitas sendiri adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada kesalahan yang dapat dipindahkan kepada orang lain. Dan untuk asas larangan memindahkan kesalahan orang lain adalah asas yang melarang memindahkan kesalahan kepada orang lain tanpa adanya bukti. Dan yang ketiga yaitu asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah ini adalah asas yang berbasis pada praduga seseorang tidak bersalah hingga terbukti bahwa ia bersalah. Dan yang ketiga yaitu asas-asas hukum perdata. Asas hukum perdata juga terdapat 3 bagian. Yang pertama itu asas keadilan. Asas yang menjamin keadilan dalam berbagai aspek hukum perdata. Dan yang kedua asas syariah. Asas yang berbasis kepada wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai landasan berpikir dan alasan berpendapat dalam hukum Islam. Selanjutnya asas ijma, asas yang berbasis pada kesepakatan umat Islam sebagai landasan berpikir dan alasan berpendapat dalam hukum Islam. Dan yang keempat yaitu asas hukum perkawinan. Asas hukum perkawinan, suami dan istri berhak dan berkewajiban. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pernikahan. Pernikahan berdasarkan kesepakatan. Pernikahan yang sah harus didasarkan atas kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Dan yang selanjutnya memelihara keluarga. Suami wajib memelihara istri dan anak-anaknya. Saling menghormati dan menghargai. Suami dan istri harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain, dan juga menjaga keutuhan rumah tangga. Suami dan istri harus berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Yang kelima yaitu asas hukum kewarisan. Warisan harus dibagikan sesuai dengan syariah. Warisan harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah. Laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan. Dalam beberapa kasus, laki-laki berhak mendapatkan warisan 2 kali lipat dari perempuan. Anak tiri berhak mendapatkan warisan. Anak tiri yang sah berhak mendapatkan warisan dari ayah kandungnya. Harta bersama tidak termasuk warisan. Harta bersama yang diperoleh selama pernikahan tidak termasuk warisan. Harta warisan bebas dari utang. Harta warisan yang diterima oleh ahli waris bebas dari hutang yang dibuat oleh pewaris. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran, As-Sunnah, atau hadis, akal pikiran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Sumber-sumber hukum Islam terdiri dari 4 elemen utama menjadi landasan dalam pembentukan hukum Islam. Keempat hukum Islam tersebut ialah Al-Quran, As-Sunnah, hadis, dan akal pikiran atau al-rayu atau ijtihad. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi sumber utama hukum Islam dan dianggap sebagai pedoman utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah merujuk kepada tindakan, ucapan, persetujuan Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis-hadis yang menggambarkan perilaku dan ajaran Nabi Muhammad menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Dan yang keempat yaitu hadis. Hadis adalah kumpulan riwayat dan tradisi yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis ini menjadi sumber penting dalam menafsirkan dan memahami ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu akal pikiran, al-rayu atau ijtihad. Akal pikiran atau ijtihad merupakan proses penalaran, penafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama untuk mendapatkan hukum Islam dalam situasi-situasi yang tidak secara langsung diatur oleh Al-Quran, As-Sunnah, atau hadis. Ijtihad memungkinkan untuk mengadaptasi ajaran Islam
dengan konteks zaman yang berbeda. Selanjutnya untuk soal yang keempat, yaitu jelaskan ciri-ciri hukum Islam dan hak asasi manusia, tujuan hukum Islam, dan salah paham terhadap Islam dan hukum Islam. Hukum Islam memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dengan hukum lainnya. Beberapa ciri hukum Islam tersebut yaitu yang pertama, ilahiyah. Hukum Islam berwatak hilaiyah, berarti hukum ini berbasis pada wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Fleksibel, hukum Islam fleksibel dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Humanistik universal, hukum Islam berbasis pada nilai-nilai humanistik universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan ciri-ciri selanjutnya itu dinamis. Hukum Islam dinamis, dapat berubah dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Kenyal, hukum Islam kenyal dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Seimbang, hukum Islam seimbang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Praktis dan aplikatif, hukum Islam praktis dan aplikatif dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu hubungan hukum Islam dan hak asasi manusia. Hukum Islam dan hak asasi manusia memiliki prinsip-prinsip yang sejalan, seperti keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Hukum Islam menjamin hak-hak asasi manusia seperti hak hidup, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas perlindungan hukum. Namun, interpretasi yang tepat dan pemahaman yang mendalam diperlukan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam konteks hukum Islam. Selanjutnya yaitu tujuan hukum Islam. Tujuan utama hukum Islam adalah untuk menciptakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi umat manusia. Hukum Islam bertujuan untuk memberikan pedoman dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama, serta menjaga keharmonisan antara individu dan masyarakat. Terakhir tentang kesalahpahaman terhadap Islam dan hukum Islam. Salah paham terhadap Islam dan hukum Islam seringkali muncul akibat interpretasi yang keliru, stereotip negatif, atau pemahaman yang dangkal terhadap ajaran agama. Hal ini dapat mengakibatkan diskriminasi, intoleransi, dan konflik antar kelompok. Penting untuk terus melakukan pendekatan yang inklusif, edukatif, dan dialogis untuk mengatasi kesalahpahaman tersebut. Sekian penjelasan dan penjabaran jawaban dari saya tentang UAS Hukum Islam. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.